Alhamdulillah, sama-sama kita ikuti dari awal pembukaan yaitu pembacaan Ratibul Haddad, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Marilah kita simak, kita dengarkan, pasang niat kita, pasang kuping kita untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Habib Anwi bin Muhammad Nagib Ali Idrus. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Amma ba'du. Ya hadirin jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkhusus sahibul bait Wahji Bapak Samin dan Ustaz Rahmat dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, dan para asatidzah, para sesepuh yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, di malam Jumat ini, di Jumat kedua daripada bulan Sya'ban, ya, insyaallah kita malam Jumat depan, ya, malam Jumat depan insyaallah akan memasuki malam daripada malam nisfu Sya'ban atau pertengahan daripada bulan Sya'ban, yaitu pas malam Jumat juga. Ya, sekarang juga malam Jumat yang mulia juga. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberi keberkahan di bulan yang Sya'ban ini, kemudian dipertemukan juga kita dengan bulan suci Ramadan. Jadi Masya Allah, sudah qasidah sudah dilantunkan tentang bulan suci Ramadan, ya, bagaimana bulan suci Ramadan mulianya dan lain sebagainya. Itu kita untuk memasuki bulan Ramadan harus kita memiliki atau mempersiapkan, ya, diri kita, mempersiapkan jiwa kita. Ya, dengan apa? Dengan kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Di antaranya itu istighfar dan salawat kepada Nabi SAW. Ini adalah di antara wasilah atau jalan untuk kita meniti daripada berjalan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah harus kita banyak istighfar. Artinya taubat. Ya, artinya istighfar ini apa maknanya? Kita memohon ampun kepada Allah. Ya, mau sighahnya atau cara bacaannya macam-macam. Ya, mau astaghfirullahalazim yang singkat, atau yang sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi, atau rabbi firli warhamni yang kemarin sudah dibaca kita di bulan Rajab. Tapi ini istighfar dianjurkan, bahkan setiap sholat juga, bukan bulan Rajab doang kita banyak istighfar. Iya, tapi di setiap saat kita. Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bahkan ada seseorang dulu yang ngeluh hidupnya susah, ada yang ngeluh hidupnya dia belum dikasih anak, ada yang ngeluh dia rizkinya mungkin seret, ya. Itu dijawab, suruh banyak beristighfar, karena di situ disebutkan Allah Subhanahu wa taala nyebut apa dalam ayatnya? Wa anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum anhara. Di situ disebutkan rizki kita, anak juga, kemudian diampuni dosa-dosa, semua di situ disebutin ayat itu dengan sebab apa? Wa anistaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Allah. Tapi kita harus istighfar ini harus diresapi juga maknanya, jangan cuma kita istighfar tapi tetap aja kelakuan kita, ya. Artinya ini istighfar artinya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus, ya, ulama mengatakan kalau kita kepengen taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus memenuhi syarat-syaratnya, ya.
memenuhi syarat-syaratnya. Kalau dia bertaubat dari dosa-dosa besar, yaitu diantaranya adalah kita harus menyesali perbuatan-perbuatan dosa kita. Jadi orang yang bertaubat harus dia menyesali apa yang dia perbuat. Ini harus syarat pertama. Kemudian dia harus al-iqla'u 'anidz dzamb, harus dia ikhla, artinya ikhla itu mencabut, artinya tidak melakukan dosa itu sebisa dia, semampu dia. Kalau mungkin dia di kemudian hari mungkin dia terjerumus lagi dan lain sebagainya, tapi jangan dia bosan atau jangan dia meninggalkan untuk bertaubat atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu mencintai atau senang kepada hamba-hambanya yang apa? Tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu, yang sering bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya kita semua dijadikan hamba-hambanya yang selalu bertaubat, selalu kembali jika melakukan dosa atau melakukan kesalahan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian ya bulan Sya'ban atau lebih khususnya lagi nanti kita di Jumat depan ya, malam Jumat insyaallah, Kamis malam Jumat itu sudah memasuki bulan nisfu Sya'ban ya, atau pertengahan dari bulan Sya'ban, yang mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya innallaha la yaghfiru jami' ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni semua ya orang-orang mukmin pada malam nisfu Sya'ban, la yattali'u ya, Allah akan memandang dengan pandangan rahmat di malam nisfu Sya'ban tadi ya. Semua ya katanya tak kecuali ya, ada pengecualian juga. Jadi semua istifna al-kul itu ada istifna ya. Ada seluruh pasti ada pengecualian ya. Kecuali kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, musyrikun au musyahin, diantaranya ya, diantaranya adalah orang yang musyrik menyekutukan Allah. Kita bahas ini. Kemudian yang kedua ini nih, mungkin kita ada musyahin, musyahanah, artinya ada permusuhan, ada saling gak seneng, bermusuhan sesama muslim atau sesama mukmin. Ini di malam nisfu Sya'ban, orang seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mendapatkan rahmatnya. Jadi kita mungkin ya fakir juga, mungkin kalau ada kesalahan, ada kata-kata yang ini ya saling memaafkan ya di bulan, apalagi sebelum masuk bulan Ramadan, lebih khusus lagi di malam nisfu Sya'ban tadi, karena ada riwayat semua akan diampuni kecuali orang yang musyahin tadi, orang yang apa namanya bermusuhan, ada kedengkian kepada sesama saudara apalagi atau sesama muslim, sesama mukmin ya. Jadi kita sebisa mungkin kita hilangkan tadi ya. Jadi kita mulai apa namanya di hati kita maafkan semua yang mungkin pernah apa namanya berbuat salah kepada kita, menzalimi kita atau ghibah kita maafkan itu kalau bisa ya. Kalau bisa kita maafkan ya, karena di malam nisfu Sya'ban tadi luar biasa ya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan di malam tersebut ya. Apalagi nanti malam Jumat juga bertepatan, disebutkan dalam riwayat khamsul layalin la turaddu fihi ad-da'wah, ada 5 malam di antaranya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan tolak doa hambanya ya. Di antaranya malam kemarin awwalul lailah min Rajab, malam pertama daripada bulan Rajab. Kemudian walailatul nisfu min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan daripada bulan nisfu Sya'ban ya. Makanya kita nisfu Sya'ban biasanya ada, ini kebiasaan, bukan wajib atau bukan sunnah, enggak, kebiasaan adat salaf kita, orang-orang terdahulu itu di malam nisfu Sya'ban mereka kumpul baca surah Yasin 3 kali ya, dengan niat yang pertama mudah-mudahan diberi umur panjang dalam ketaatan Allah dan Rasulnya. Kemudian baca Yasin kedua dengan niat semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala apa namanya meluaskan rezeki kita dalam untuk ketaatan juga ya. Dan ya Yasin yang ketiga ya diniatkan juga untuk ditolak daripada bala, bencana, musibah ya. Kita doa itu ya di malam nisfu Sya'ban. Ini ada kebiasaan orang-orang soleh ya, dibaca 3 kali. Kalau nggak bisa Yasin apapun deh ya pada malam nisfu Sya'ban sebisa kita
mau baca Al-Mulk atau baca surat-surat yang lain. Tapi biasanya surah Yasin ini kan dia umum deh, dia nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek juga. Ya. Kalau mau baca satu Quran, satu juz saja ya terserah, nggak apa-apa. Ya. Tapi kenapa kita setiap apa baca Yasin? Karena disebutkan dalam riwayat, ya, Yasin itu adalah qalbul Quran. Ya, Yasin adalah qalbun. Qalbun itu apa? Hatinya Al-Quran, artinya inti sarinya daripada Al-Quran itu surah Yasin. Ya, makanya kita kalau ada orang meninggal, ada orang ini semua hajat, tapi kita bacain surah Yasin. Iqra'u ala mautikum Yasin, dalam riwayat. Ada lagi kita disuruh apapun yang kita inginkan dengan niat baca Yasin, ya hajat kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diantara amalannya, iya, Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad itu beliau tidak pernah meninggalkan surah Yasin, baik sore maupun pagi sore ini bacaan Yasin ini, ya, tiap hari, bukan seminggu sekali, bukan tiap malam di Syaban doang. Ini tiap hari surah Yasin ini luar biasa sirnya, ada rahasia tersendiri kalau orang yang selalu melazimi atau merutinkan daripada pembacaan surah Yasin, ya, dengan niat apa yang diniatkan orang-orang soleh, apa yang diniatkan oleh baginda Nabi SAW ketika baca surah Yasin tadi. Jadi mudah-mudahan kita semua diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan nisfu Sya'ban semua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bisa menjemput atau bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan hati kita bersih, dalam keadaan dosa-dosa kita insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا وتفرقنا من بعده لا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. يا محول الاحوال حول حالنا واحوال المسلمين الى احسن الحال. اللهم يا محول الاحوال حول حالنا واحوال المسلمين الى احسن الحال. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واعنا على الصيام وفضلا من الاثام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terakhir. Alhamdulillah, demikian tadi mutiara hikmah ya, menyambut daripada bulan suci Ramadan. Tambah dikit lagi satu lagi tuh ya, ada hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan harma jasadahu malaniran. Siapa orang yang gembira, senang, girang